Soal yang pertama saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Berapakah jumlah 47 orang dan 9 orang? Di sini kita tinggal jumlahkan saja teman-teman. Di sini dari soal nomor 1 terus ke belakang itu lama-lama semakin sulit. Jadi usahakan nomor 1 sampai ke 10 itu kita mengerjakannya dengan cepat teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak kehabisan waktu. Sekarang kita langsung jumlahkan 47 orang dan 9 orang. Berarti 47 plus 9 sama dengan 56 orang. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Kalau 6 orang harus membagi Rp480, berapakah yang diperoleh masing-masing? Kita bagi saja teman-teman, berarti Rp480 dibagi 6. 480 dibagi 6. Berarti adalah Rp80. Jadi tiap orang masing-masing memperoleh Rp80. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Berapa jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 70 km per jam? Dan panjang jalan itu adalah 350 km. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Kalau 70 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi kalau 350 km itu berapa jam? Nah, jadi kita tinggal bagi saja teman-teman. 350 dibagi 70. 350 dibagi 70. Jadi jawabannya adalah 5 jam. Nah, oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Kalau saya berjalan ke muka 8 meter dan mundur lagi 4 meter, berapa jauh saya dari titik semula? Agar lebih mudah kita gambar teman-teman. Ke sini 8 meter. Dan mundur lagi 4 meter. Otomatis berarti 8 dikurangi 4. Jadi jawabannya adalah 4 meter. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Berapa batang rokok dapat Anda beli dengan uang Rp160? Kalau uang Rp60, Anda dapat 3 batang rokok. Berarti untuk nomor 5 ini kita langsung saja teman-teman. Kita bagi 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 sama dengan Rp20. Jadi di sini per batangnya harga rokok tersebut adalah Rp20. Yang ditanyakan adalah berapa rokok yang didapat apabila uang itu adalah Rp160. Berarti tinggal kita bagi 160 dibagi 20. 160 dibagi 20 sama dengan adalah 8 batang. Jadi rokok yang didapat dengan uang Rp160 adalah 8 batang. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Kalau Anda mendapat uang Rp250 dalam 1 jam, berapa akan diperoleh dalam 7 jam? 1 jam memperoleh uang 250. Kalau 7 jam, berarti tinggal kita kalikan saja teman-teman. 250 dikalikan 7. Berarti adalah Rp1.750. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Ahmad mempunyai Rp19.000. Ia menerima lagi 7.500 dan mengeluarkan 13.000. Berapa uang Ahmad sekarang? Berarti kita tinggal jumlahkan dengan 7.500, 19.000-nya, dan dikurangi 13.000. 19.000 dijumlahkan dengan 7.500. Maka berarti 0,056. 26.500. Dan dia mengeluarkan 13.000, berarti dikurangi 26.500 dikurangi 13.000.
Berarti jawabannya adalah 13.500. Nah, berarti sisa uang Ahmad adalah 13.500 rupiah, teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Nah, ini berarti soal yang nomor 8 ini sudah mulai agak sulit, teman-teman. Jadi nomor 1 sampai 7 itu soalnya mudah-mudah. Jadi ke belakang lama-lama semakin sulit. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Sebuah bak persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Isi bak itu adalah 36 meter kubik. Berapakah tinggi bak itu? Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus dari volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di sini panjangnya adalah 4 meter. Panjang 4 meter. Lebarnya adalah 3 meter. Dan tingginya belum diketahui. Untuk luasnya totalnya adalah, untuk volumenya adalah 36 meter kubik. Jadi rumusnya kita tulis saja, teman-teman. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Panjangnya adalah 4 meter, lebarnya adalah 3 meter, tingginya belum diketahui, volumenya adalah 36 meter kubik. Sekarang kita tinggal kalikan. 4 kali 3 sama dengan 12. Kalikan tinggi sama dengan 36 meter kubik. Jadi tingginya adalah, sekarang tinggal bagi, teman-teman. 36 dibagi 12. Mengapa dibagi? Awalnya di sini kan perkalian 12 kali tinggi. Ketika dia pindah ruas ke sebelah kanan, pindah ruas itu adalah melewati sama dengan, teman-teman. Sama dengan ini adalah ruasnya. Ketika pindah ruas ataupun melewati sama dengan, dia yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Jadi 36 dibagi 12. Oke, sekarang kita langsung tulis jawabannya. 36 dibagi 12 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 meter tingginya, teman-teman. Jadi tinggi bak tersebut adalah 3 meter. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Seorang petani membeli beberapa ekor kambing dengan harga Rp7.500 dan mendapatkan keuntungan Rp300 tiap ekor. Apabila keuntungannya Rp12.000, berapa ekor anak kambing yang ia beli? Jadi kita di sini disuruh menghitung berapa ekor anak kambing yang petani itu beli. Jadi kita tidak perlu memperdulikan yang 7.500 ini, teman-teman. Karena di sini sudah diketahui bahwa keuntungannya adalah 300 per ekor. Dan kalau dia punya keuntungan 1.200, berarti tinggal kita bagi saja 1.200 dibagi 300. 1.200 dibagi 300 sama dengan adalah 4. Jadi kambing yang dibeli oleh petani adalah 4 ekor karena keuntungannya adalah 1.200. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Seorang pengendara sepeda motor menempuh jarak 500 km dalam waktu 5 hari. Hari pertama ia menempuh jarak 90 km, hari kedua 75 km, hari ketiga 120 km, dan hari keempat 30 km. Berapa kilometerkah yang ditempuh pada hari kelima? Kita tulis terlebih dahulu. Hari pertama itu 90 km. Hari kedua adalah 75 km. 75, hari ketiga 120. Hari keempat adalah 30. Sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu, teman-teman. Total dari hari ke-1 sampai ke hari ke-4. 5, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 12, 28, 28 tambah 3 sama dengan 31.
Jadi totalnya adalah 315 km. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah hari kelima. Berapakah yang ditempuh pada hari kelima? Jadi, hari kelimanya tinggal kita kurangi dari total jumlahnya, teman-teman. Totalnya adalah 500 dikurangi total hari pertama sampai hari keempat, 315. Jadi, jawabannya adalah 185 km untuk hari kelima. Ya. Mudah kan, teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Saya membeli 3 butir telur dengan harga Rp15 per butir dan 1 kg gula dengan harga Rp120. Berapakah uang kembaliannya bila uang saya adalah Rp1.000? Berarti di sini Rp15 per butir untuk telurnya. Kita membeli 3 butir telur, berarti tinggal 15 dikalikan 3 sama dengan Rp45. Dan membeli gula 1 kg dengan harga Rp120 tambah 120, jadi 5, 6, Rp165 total belanjaan kita. Nah, uang kita adalah Rp1.000, berarti untuk kembaliannya tinggal kurangi saja 1000 dikurangi 165. 1000 dikurangi 165. Jadi untuk kembaliannya adalah Rp835. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. 4 orang menggali selokan selama 7 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selokan itu dalam waktu setengah hari? 7 hari memerlukan 4 orang. Nah, kalau setengah hari itu memerlukan berapa orang? Jadi rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Rumusnya adalah 7 dibagi setengah dikalikan 4. 7 dibagi setengah dikalikan 4. Awas jangan dibalik ya, teman-teman. Jangan setengah dibagi 7 karena hasilnya akan berbeda. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti 7 dibagi setengah. 7 dibagi setengah itu adalah 14. 14 dikalikan 4 berarti sama dengan 56. Jadi waktu yang diperlukan untuk menggali selokan selama setengah hari adalah 56 orang. Oke, jawabannya adalah 56 orang, teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Kalau 7,5 kg gula merah harganya Rp19, berapakah harga 2,5 kg gula tersebut? Jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. Kalau ini perbandingan senilai. Kalau 7,5 itu adalah 900, maka kalau 2,5 kg itu rumusnya berarti 2,5 dibagi 7,5 dikalikan 900. 2,5 dibagi 7,5 sama dengan 1/3. Mengapa 1/3? Karena 2,5 dibagi 2,5 itu adalah 1. 7,5 dibagi 2,5 adalah 3. Maka 1/3. Tinggal kita kalikan. 1/3 kalikan 900 sama dengan adalah Rp300. Nomor 13 jawabannya adalah Rp300, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Ibu membeli 1,5 kg mentega seharga Rp1.350. Berapa banyak ibu mendapat mentega dengan Rp3.150? Jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. 1,5 kg itu dengan harga Rp1.350. Jika uang ibu adalah Rp3.150, berapakah mentega yang didapat? Itu kan seperti itu pertanyaannya ya, teman-teman.
Jadi rumusnya adalah 3.150 dibagi 1.350 dikalikan 1,5. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Oke, biar lebih mudah saya balik ya. Seperti ini, jadi sebelah sini saja saya balik 3.150 dibagi 1.350 dikalikan 1,5. Nah, jadi kita kalikan terlebih dahulu teman-teman. 3.150 dikalikan 1,5. Maka jawabannya adalah 4.725. Sekarang kita dibagi 1.350. Maka jawabannya adalah 4.725 dibagi 1.350. Jawabannya adalah 3,5 kg. Nah, jadi dengan uang 3.150, Ibu dapat membeli 3,5 kg mentega. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dalam cuaca berkabut, dan di hari cerah rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 210 km jika 2/7 dari perjalanan itu ditimpa kabut? Jadi kita terlebih dahulu menghitung berapa kilometer dari perjalanan yang ditimpa kabut. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Yang ditimpa kabut adalah kan 2/7. Dari total perjalanannya adalah 210. Berarti tinggal 2/7 dikalikan 210. Maka jawabannya adalah 210 dibagi 7 sama dengan adalah 30. 210 dibagi 7, 30. 30 kalikan 2 sama dengan 60 km. Jadi total yang berkabut perjalanannya adalah 60 km. Sini saya tulis kabut. Nah, yang berkabut adalah 60 km. Sekarang kita menghitung yang tidak berkabut. Berarti yang tidak berkabut adalah sisanya teman-teman. Totalnya kan 210 km total perjalanannya. Yang berkabut 60 km. Otomatis yang tidak berkabut itu sisanya. Berarti tinggal kita kurangi 210 dikurangi 60. 210 dikurangi 60 sama dengan 150 km. Ini yang tidak berkabut. Tidak berkabut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui yang berkabut itu 60 km dan yang tidak berkabut itu 150 km. Yang ditanyakan di sini berapa jam yang diperlukan untuk perjalanan itu. Ya, di sini kan sudah diketahui bahwa kalau berkabut itu 30 km per jam. Sedangkan kalau tidak berkabut itu 60 km per jam. Nah, berarti sekarang kita tinggal hitung. Kalau 60 km dibagi 30. Mengapa? Karena di sini per jamnya adalah 30 km per jam. Jadi 60 dibagi 30 sama dengan berarti 2 jam. Jadi total waktu yang diperlukan untuk perjalanan berkabut adalah 2 jam. Nah, sekarang kita menghitung perjalanan yang tidak berkabutnya atau yang cerah. Jadi tinggal 150 dibagi 60. 150 dibagi 60. Jadi sebelah bawah saja teman-teman biar lebih mudah. 150 dibagi 60. Jadi 150 dibagi 60 adalah 2,5 jam. Nah, jadi yang berkabut total perjalanannya adalah 2 jam. Yang cerah atau tidak berkabut itu totalnya adalah 2,5 jam. Sekarang tinggal kita jumlahkan 2 jam tambah 2,5 jam. Sama dengan 4,5 jam. Jadi ini jumlahkan dengan yang ini teman-teman. Jadi 4,5 jam. Di perjalanan total waktu yang diperlukan adalah 4,5 jam. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Suatu pintu air di suatu tempat mempunyai 523 cabang saluran. Dalam satu minggu terpakai 8.891 liter air. Berapa liter air rata-rata yang dipakai oleh tiap-tiap keluarga dalam waktu itu? Jadi tinggal kita bagi saja teman-teman. 8.891 liter dibagi 523.
8891 dibagi 523 sama dengan 17 liter. Jadi air yang diperlukan adalah 17 per liter per minggu. Jadi tiap-tiap keluarga itu memakai 17 liter air dalam 1 minggu. Karena 8891 dibagi 523. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 17 sekaligus soal terakhir teman-teman. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Seorang tukang untuk membuat jalan harus memasang ubin panjangnya 6 dm dan lebarnya 40 cm. Ia membutuhkan 600 buah ubin. Berapa meter persegi kah luas jalan itu? Saya tulis terlebih dahulu panjang ubin. Saya tulis ini panjangnya itu P saja ya teman-teman agar lebih mudah. 6 dm. Panjangnya 6 dm dan lebarnya adalah 40 cm. Lebar ubin 40 cm. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus dari luas itu adalah panjang kali lebar. Oleh karena itu harus disamakan terlebih dahulu. Kita samakan terlebih dahulu ininya, satuannya. Jadi yang ini kan desimeter dan yang ini satuannya itu cm. Jadi kita rubah terlebih dahulu yang cm ini kita rubah ke desimeter. Jadinya adalah 4 desimeter. Mengapa 4 desimeter? Karena diagramnya seperti ini teman-teman. Di sini itu meter, di sini desimeter, dan di sini sentimeter. Lah, apabila dari sentimeter naik ke desimeter, itu yang tadinya 40, itu nolnya dihilangkan kalau naik. Ini kan naik ya teman-teman. Dari sentimeter ke desimeter. Itu nolnya dihilangkan menjadi 4 saja. Nah, sebaliknya, apabila umpamanya kita ingin merubah yang desimeter ini, ingin kita rubah menjadi sentimeter, maka jadinya 60 cm. Karena dia turun dari desimeter ke sentimeter. Nah, jadi kalau turun ini kita kalikan 10, kalau naik itu kita bagi 10 teman-teman. Jadi rumusnya seperti itu. Sekarang kita tulis teman-teman. Luasnya. Luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 4. Jadi totalnya luasnya adalah 24 desimeter persegi. Nah, ini adalah luas satuan itunya teman-teman. Jadi ini luas dalam satu ubinnya. Nah, di sini ditulis ia membutuhkan 600 buah ubin. Berarti tinggal kita kalikan 600 dikalikan 24. 600 dikalikan 24 sama dengan 14.400 desimeter persegi. Nah, kita di sini sudah mengetahui total keseluruhan yang dibutuhkan 600 buah. 600 buah adalah luasnya totalnya adalah 14.400 desimeter persegi. Sekarang, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah berapa meter persegi luas jalan tersebut. Di sini awalnya adalah desimeter persegi. Sekarang kita rubah menjadi meter persegi. Jadi kalau kita rubah menjadi meter persegi, jawabannya hanyalah 140 meter persegi. Jadi jawabannya kalau kita rubah dari desimeter persegi ke meter persegi adalah yang tadinya 14.400 menjadi 144 meter persegi. Mengapa nolnya hilang 2? Karena kalau diagram dari meter persegi itu dikuranginya 2 teman-teman. Jadi di sini meter, di sini desimeter, dan di sini sentimeter. Nah, di sini persegi, persegi, dan persegi. Nah, kalau umpamanya meter ke desimeter, itu yang tadinya umpamanya 1 menjadi 100 teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang desimeter, yang tadinya umpamanya di sininya 100, kalau berubah ke meter hanya jadinya 1. Jadi nolnya hilang 2. Tidak seperti yang atas tadi hanya 1 teman-teman. Jadi desimeter kalau ke meter itu yang tadinya nolnya ada 2 ini hilang teman-teman.
Ini kalau ada lambangnya persegi. Kalau nggak ada hanya hilang satu. Kalau yang nggak ada lambang perseginya. Jadi jawabannya nomor 17 adalah 144 meter persegi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika teman-teman menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.